بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan Manzumah Muqaddimah Al-Jazari. Baik. Ya, kami ingatkan sekali lagi bahwa sistem belajar kita ini adalah mulazamah, ya. Beda dengan daurah. Kalau daurah, ya silakan siapa aja boleh ikut, ya. Mau ikut di depannya aja, di tengahnya aja, di akhirnya aja, atau bisa secara keseluruhan. Tapi kalau mulazamah, ada hal-hal yang pembahasannya sederhana, ya. Hanya saja nanti kita agak ketat dari sisi penugasan, ya. Seperti yang pada kelas ikhwan sebelumnya sudah kita berlakukan. Jadi sama juga nanti kelas akhwat juga sama. Nanti batas maksimalnya adalah 3 sesi. Jadi di 3 sesi berturut-turut tidak ada absensi, tidak menyimak dan seterusnya. Maka grup yang awal, ya, grup pendaftaran akan kami tutup, akan kami keluarkan semua peserta yang ada di situ yang sama sekali tidak hadir. Kemudian nanti akan masuk ke, ya sebagian besar di sini alhamdulillah sudah masuk ke grup yang baru, ya. Itu yang sudah hadir di sesi pertama maupun sudah menyimak di rekaman sesi pertama. Nah, dan nanti setelah sesi kedua ini akan ada penugasan, ya. Penugasannya nanti secara berkala. Begitu juga bagi yang tidak mengerjakan tugas, ya. Selama 3 kali berturut-turut pun akan kita keluarkan. Mohon maaf sekali, ya. Jadi kami mohon untuk serius, ya. Baik, dan di grup yang baru silakan diskusi masalah tajwid, ya. Silakan diskusi masalah tajwid. Semua boleh ikut menjawab, memberikan faedah, ya. Di situ Anda lihat udah ada beberapa yang ustazah yang senior, ya, yang sudah paham masalah tajwid, ya, silakan nanti bisa saling berbagi faedah. Nah, baik. Malam hari ini kita lanjutkan bab sifatul huruf, ya. Seperti biasa, kita akan mendengarkan pembacaan satu bab saja. Satu bab saja. Baik. Tafadhali, silakan yang siap angkat tangannya. Silakan Uswah Muallim. Tafadhali. Nyalakan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatil hurufi. Sifatuha jahrun wa rikhfun mustafil munfatihun musmatatun wa didqul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajid qatin bakat wa baina rikhwin wa syaddidi lin umar wa sab'u ulwin khussa daghdin kil hasar wa sadu dadun ta'u ta'u mudbaqah wa qarra millubil lil hurufil mudlaqah Ulangi. wa farra Ulangi. Wafarro. Nah, wafarro. Wafarra millubinil hurufil mudlaqah safiruha sadu Huruful mudlaqah. huruful mudlaqah wa farra millubinil huruful mudlaqah safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qadbu jaddin walinu wawun wa ya'un sukina wan fataha
qablahuma walinhirafi. Qablahuma walinhirafu suhiha fil lami warra wa bitakriri ju'il walitafashi asyinu dodan istatil Walitafashis sinu. walitafashi sinu sodan istatil gitu. Taib. Nah. Ya, satu lagi, silakan. Udah ada yang ngantri banyak. Berarti 3 orang ya, biar semakin. Sandra Ansoriah. Tafadhali, Sandra Ansoriah. Na'am Ustaz. Babu sifatil hurufi. Sifatuha jahrun warihun mustafil munfatihun musmatatun wa dhindakul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajidqatin bakat fabaina rihwin wa syadidin lin umar wa sab'un unwin khussa dhabtin qidh hasar وصاد ضاد ضاء ضاء مطبقة وفر منه بالحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صحح في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطيل. Taib. Satu lagi. Halimah Nur Mufidah. Tafadhali. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر بالجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا للغاس من أيسر أو يمناها واللام أدناها أستغفر الله. Gimana itu? Ya afwan. Belok. Ya afwan. Babu sifatil huruf. Sifatuha jahru warikhun mustafil munfatihun musmatatu waddiddakul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajidaqatin bakat wa bayna rikhwi wasyadidin lil umar wa sab'ul min qissadaqtin kidh hasar wa sadu dadun qa'u dha'un mutabaqah wa farra min bil huruful mudlaqah safiruha sadu wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadu wallinu wawu wa ya'un sukkina wa fataha qablahuma walinhirafu suhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il walittafashshi shinu badan istatil. Nah. Baik. Ya, kita masuk bab sifat ya. Sifatul huruf. Jadi di bab ini, pembahasan bab ini, kita punya target, sekarang sudah punya target. Apa targetnya? Targetnya harus bisa melihat, bisa menganalisa huruf demi huruf ya di dalam bacaan Al-Qur'an kita. Nah, kita coba kasih ilustrasi seperti ini ya, ilustrasinya seperti ini. Kalau kita bicara masalah sifat, ya sama kalau kita bicara orang per orang gitu. Orang ini punya sifat tinggi, orang ini sifatnya rendah, gemuk, kurus ya. Kalau ngomong kenceng, kalau ngomong cempreng gitu. Ini sifat ya masing-masing. Mukanya, wajahnya berseri-seri, yang ini kucel terus, judes dan seterusnya. Ini sifat ya, seperti itu. Maka kalau kita udah bisa, suaranya putus-putus, cek. Masih bisa nyambung? Bisa didengar? Alhamdulillah Ustadz, bagus. Nah, ya.
Jadi targetnya kita tentuin dulu ya. Bayangannya kalau misalkan dalam satu halaqah, satu kelas ya, misalkan di situ ada 10 orang, pasti adalah beberapa di antaranya itu yang sifatnya menonjol. Ya. Sama kalau kita dalam satu kelas, ketahuan nih, kalau si fulanah ini dia kalau ngomong kenceng, kan gitu. Kalau yang satunya dia dari sisi penampilannya dia selalu bersih, ya berseri-seri, kan gitu. Nah, suatu saat di halaqah yang sama, tiba-tiba si fulanah ini yang tadi biasanya ngomongnya kenceng, tiba-tiba ngomongnya pelan. Kan ada yang aneh nih. Nah, atau yang tadinya satunya lagi yang wajahnya berseri-seri tiba-tiba kucel. Nah, disitulah sama. Kalau kita udah bisa ngelihat gambaran satu halaqah tadi kayak satu ayat ya. Satu ayat ini pasti nanti ada 1-2 huruf yang memiliki sifat yang khas di situ yang menonjol. Yang ketika sifat itu berbeda atau tidak semestinya, maka disitulah terjadi lahan. Nah, ini target kita ya. Target kita bisa melihat atau menganalisa huruf yang ada di dalam ayat. Nah, minimalnya di situ. Nanti semakin kita peka terhadap sifat, karena sifat ini yang akan berpengaruh dalam kefasihan ya, keafsahan seseorang mengucapkan huruf demi hurufnya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Dan di bab ini, ya, di bab ini kalau kita ngajarkan kepada pemula, mulai suruh dihafalkan, tapi nggak semuanya, ya. Hanya rumus-rumus tertentunya aja. Seperti pada fahasahu syakhsun sakat, itu yang dihafalin. Diajarkan ke pemula, hafalkan. Hari ini harus hafal ini. Satu kata ini. Fahasahu syakhsun sakat. Kemudian apa? Ajid kotin bakat. Terus apa lagi? Khussol doktin kit. Itu suruh dihafalin dulu. Farromin lub, firromin lub. Ya. Lina Umar, dan seterusnya. Itu yang wajib dihafalkan bagi tingkat pemula. Nah, tugas kita nanti akan menjelaskannya. Jadi bertahap, jangan semuanya. Nah, baik. Sifatul huruf secara garis besar dibagi menjadi 2. Ya. Sifat huruf dibagi menjadi 2. Yaitu sifat yang pertama apa? Sifat yang selalu ada di dalam huruf itu. Dalam kondisi apapun sifat ini selalu melekat. Ya, atau dikenal sebagai sifat lazimah. Ya, sifat zatiyah. Yang selalu ada di situ. Ya. Ada juga bagian yang kedua, sifat yang berubah-ubah. Kadang ada, kadang nggak ada. Ya. Kadang kelihatan, kadang hilang. Nah, ini sifat aridoh. Nah, ini ada 2 ya. Sifat lazimah yang selalu ada, dan sifat aridoh yang kadang ada, kadang enggak. Baik. Di bab ini, di bab sifatul huruf ini, yang sudah tadi kita dengarkan, itu sifat yang selalu ada. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi selalu ada, baik huruf ini berharokat, dhamma fathah khasroh, maupun dia sukun, ya, tidak berharokat, mati. Ini sifatnya selalu ada. Nah, jadi dipertahankan. Nah, mudahnya gitu. Baik. Dan kalau baca terjemah tafsiriyah di bab ini Imam Ibnu Jazari nggak menyusun urutannya, langsung seperti yang di bab pertama langsung disebutin semuanya, ada sifat jahar, ada rokhwah, istifal infita, dan ismat. Baru lawannya ada di bait berikutnya. Maka kita jelaskan ya. Sifat yang lazimah ini pun terbagi menjadi 2 ya. Sifat yang selalu ada juga memiliki 2 bagian. Bagian pertama adalah sifat yang memiliki lawan, ya, tinggi, rendah, gemuk, kurus, dan seterusnya. Nah, ada sifat yang memiliki lawan, berpasangan, ada sifat yang berdiri sendiri. Nah, itu ya. Kita bahas yang pertama, sifat yang memiliki lawan. Ya. Sifat yang memiliki yang pertama yang memiliki lawan, yang pertama adalah jahar, lawannya hams. Ya. Ini sifat ini dilihat dari apa? Dari aliran udara atau nafas. Nah, bedakan aliran udara, aliran nafas dengan aliran suara. Udara atau nafas, ya, hembusan udara atau nafas. Ini itu udara atau nafas ya, kelihatan. Tapi kalau suara itu ada suara yang keluar, momentum suaranya ba, nah ini suara. Ya. Ja, ini suara. Ya, kalau nafas, nah ini udara atau nafas.
Nah, itu bedain. Nah, jahar sama hams ini sifat yang berlawanan. Jahar itu tertahan aliran nafasnya, aliran udaranya, jadi nggak ada hembusan nafasnya, jahar. Adapun yang hams ini ada keluar nafasnya atau udaranya. Baik. Huruf-huruf yang memiliki sifat hams yang mengalir nafasnya itu fahasahu syakhsun sakat. Fahasaha shin, kho, sod, sin, kaf, dan ta. Nah, ini yang harus dihafalin ya. Kalau yang belum pernah belajar Jazari, ini yang dihafalin ini aja. Huruf hams apa? Fahasahu syakhsun sakata. Udah. Ya, berarti selain itu berarti sifatnya adalah sifat yang jahar. Nah, itu mudahnya gitu. Nah, dan ingat yang ngalir adalah nafas bukan suara ya. Jadi kalau contoh misalkan huruf ta misalkan ya. Ta ketika sukun ada udaranya. At. Nah, ada udaranya, aliran udaranya. Bukan suara. Suara apa? Suara huruf C misalkan. At atau huruf S. At. Nah, ya. Jadi alamiah aja. Yang keluar adalah udara atau nafasnya, bukan suara. Nah, ini jahar lawannya hams. Baik. Sifat yang kedua, pasangan sifat yang kedua. Nah, yaitu syiddah dan rokhwah. Nah, sekarang berdasarkan aliran suaranya. Tadi kan nafas atau udara, sekarang suara. Ada sifat jahar, ada sifat syiddah, lawannya rokhwah. Bayangannya gini, misalkan ada pintu lah ya, ini anggap pintu. Pintu kan bisa kebuka, ya, bisa ketutup. Kalau pintunya ini kebuka lebar, ya, pintunya kebuka lebar, ini namanya rokhwah. Jadi suaranya bisa keluar masuk bebas, ya. Suara bisa keluar masuk bebas. Nah, ini pintunya kebuka lebar. Tapi kalau dia tertutup, nah, udah nggak bisa masuk. Si suara nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Suaranya nggak bisa keluar. Ini namanya syiddah. Nah, tapi pintu kadang dia terbuka sedikit. Nah, terbuka sedikit, nggak lebar, nggak nutup. Dia terbuka sedikit aja. Nah, ini namanya bainiyah atau tawassut. Nah, baik. Tadi yang tertutup rapat ya hurufnya apa? Yang syiddah hurufnya ajid, qatin, bakat. Nah, itu yang dihafalin. Ajid, qatin, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Nah, terus yang kebuka dikit, ya ini hurufnya lin, umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Nah, berarti sisanya dia huruf rokhwah. Baik, itu ilustrasinya kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah, rokhwah, dan bainah, perbedaannya ketika diucapkan. Contoh misalkan huruf syiddah itu contohnya apa? Ajid, qatin, bakat. Ba ya, ba dia syiddah. Ba ini jalan huruf ini, katakanlah huruf pertama, ini huruf kedua. Ya, ini jaraknya satu harokat. Ya, jaraknya ini satu harokat. Ba ini kalau misalkan syiddah, ya huruf syiddah, dia akan terhenti kan? Nggak bisa ngalir suaranya. Contoh robbi. Maka kita ucapkan rob, berhenti di sini, tertutup, tertahan suaranya. Rob, bi. Rob, bi. Nah, jadi nggak kebuka semua. Kalau kebuka semua jadi gimana? Robbi. Robbi. Nah, jadi harus tertutup di sini. Robbi. Nah, itu syiddah. Ya. Kemudian kalau yang rokhwah gimana? Huruf apa contohnya? Huruf sin. Sin rokhwah ya. Sin dia ngalir. Terbuka lebar. Ya, pintunya terbuka. Jadi suaranya ngalir. Contohnya apa? Sin, bismi. Bismi. Nah, bismi. Ngalir suaranya. Jangan sampai tertahan di sini. Bismi. Bismillah. Nah, nggak tepat ya, karena dia rokhwah. Bismillah. Bismi. Nah, gitu. Itu rokhwah. Terus yang ini atau tawassut. Baini atau wasut berarti dia celahnya ya. Celah itu sedikit kebuka, sedikit tertutup. Contohnya apa? Huruf lam. Ya.
atau nun. An. Nah, dia sedikit demi sedikit dia suaranya hilang. An. Jadi kayak kurva gitu. An. Am kalau mim. Am. Nah, jadi bukan enggak rokhawah. Kalau rokhawah an, ini rokhawah. Kalau sidah an, amta, amta. Nah, dia bainiyah. An, an. Nah, begitu juga dengan lam. Lam dia punya sifat tawassut bainiyah. Al, ha, al. Kalau slow motion ya, gerak lambat. Al. Nah, dia tidak syiddah. Al, ha, enggak. Dia tidak rokhwah. Al, ha, enggak juga. Tapi dia bainiyah. Al, ha. Seperti itu. Nah, ya, itu syiddah, rokhwah, dan bainiyah. Baik. Pasangan yang ketiga. Ya. Nanti kalau ada yang tanya langsung di chat aja ya. Langsung ngechat. Boleh langsung ngechatting. Baik. Pasangan yang ketiga ini berkaitan dengan apa? Naik atau turunnya pangkal lidah. Ya. Jadi kalau kemarin udah belajar makhraj lisan, ini yang pangkalnya, pangkal lidah yang belakang. Ya. Kalau naik namanya isti'la, ya. Kalau turun namanya istifal. Ya. Isti'la, istifal. Kenapa dia bisa naik? Nah, dia lidahnya dia menegang, ya. Otot lidahnya menegang sehingga dia naik ke atas. Nah, gini. Jadi nyentuh ke bagian langit-langit yang atas. Ya. Itu karakter huruf isti'la. Sehingga kalau dia si lidahnya ini menegang naik ke atas, perhatikan suaranya. Suara yang akan dihasilkan dia akan tebal, yaitu dia akan ngelempar suaranya ke atas. Ya, misalkan huruf isti'la itu kan apa? Khusod, dot, tim, kiz. Kho, sod, dot, ghain, to, kof, dan zo. Ya. Sekarang huruf sod. Sod, dia ujung lidahnya ke bawah, tapi belakangnya ke atas. Gini naik. Dan suaranya ke atas dulu. So. Nggak langsung keluar. Nggak langsung keluar mulut. Kalau langsung keluar mulut gimana? So. Nah, tapi dia ke atas dulu. So. Mantulin dulu suaranya. So. Gitu. Itu namanya isti'la kayak gitu. Kof juga sama. Ko. Nggak langsung keluar. Ko. Nggak. Pantulin ke atas dulu. Ko. Nah, itu suaranya dia mantul ke atas dulu. Nah, itu isti'la. Tapi kalau apa namanya? Istifal, ya, suaranya berarti di bawah. Sin misalnya. Sa, si, su, relax dia suaranya merayap ke bawah. Sa, si, su. Nggak mungkin so. Nah, kalau dia ke atas jadi beda huruf. Sin kalau tebal jadi berubah jadi sod. Nah, itu isti'la sama isti'la sama istifal. Baik. Pasangan berikutnya yang keempat, yaitu idbaq dan infitah. Idbaq ini dia lengket. Ya, lengket kayak stiker ya. Stiker tahu kan stiker? Bisa ditempel gitu, dikletek gitu kan. Itu dia lengket. Ya. Lengketnya kemana? Ke atas. Karena dia naik ke atas, kemudian lengket. Nah, sulit turunnya. Jadi huruf-huruf idbaq, ya, huruf idbaq apa? Sodun, dodun, to'u, zo'u. Sod, dot, to, dan zo. Huruf-huruf hamil yang punya perut ya. Ya, perut hamil itu. Ya, huruf sod ya. Sod dia isti'la, tek naik. Kemudian dia lengket idbaq. Gimana punya dia idbaq? Kalau di kasroh suruh turun. Kan kasih harokat kasroh suruh turun. Nah, sulit dia turun. Si. Nah, so suruh turun. Si. Nah, itu idbaqnya kelihatan. So, dia lengket, naik ke atas dan lengket, dan kalau kasrah si. Nah. To juga sama. To dia idbaq juga lengket. Pai. Nah, itu ciri khasnya. Nah, maka huruf idbaq pasti isti'la, ya. Huruf idbaq pasti isti'la. Nah, tapi
huruf isti'la nggak semuanya idbaq. Huruf isti'la, huruf yang naik ke atas belum tentu dia idbaq. Contohnya apa? Huruf qaf tadi. Ya. Huruf qaf dia naik, tapi nggak lengket. Makanya ko kalau turun langsung qi, ko qi. Jadi bukan idbaq. Kalau idbaq jadinya gimana? Ko qi, qi enggak ya. Qaf ini nggak punya sifat idbaq. Nah, qaf ini sifatnya infitah. Ya, jadi langsung ko qi, nah, bukan qi. Nah, gitu. Hati-hati. Apalagi kho ya. Kho dia isti'la tapi enggak idbaq. Kho khi ya. Makanya dikatakan ya akhi bukan ya akhi. Nah, kan gitu. Ya akhi bukan ya akhi. Nah, karena kho ini cuma isti'la aja tapi tidak idbaq. Nah. Ya, itu idbaq dan apa tadi? Infitah. Ada pertanyaan nih kayaknya. Fadhali kalau ada yang mau ditanyain. Menanyakan benar. Supaya pangkal lidah terangkat. Oh, ya. 6. Iya, dilatih terus-menerus. Silakan kalau ada yang mau ditanyain, boleh. Kalau nggak ada, kita lanjutin ya. Baik. Sifat berikutnya apa? Apa tadi? Apa Ustaz? Ya. Untuk huruf isti'la ini apakah selalu dalam keadaan tebal walaupun dalam keadaan harokat kasroh domah? Maksudnya selalu tebal terus dalam walaupun harokatnya berubah-berubah. Nah, ya. Ya. Sebenarnya ini lanjutan tapi nggak apa-apa deh. Huruf isti'la dia punya tingkatan ya. Jadi hampir semuanya dia punya kadar, punya marotib, punya tingkatan. Contohnya isti'la ini. Ketebalan ini juga bertingkat-tingkat. Ada yang tebal banget ya, ada yang cukup tebal. Ya, ada yang cukup tebal, ada yang nggak terlalu tebal ya. Nah, dia tingkatannya kayak gitu. Nah, itu di Salsabilis Syafi'i ada itu. Baik. Contohnya yang tebal banget itu huruf po ya. Po ketika ya setelahnya ada huruf alif. Nah, ada huruf mad. Jadi ini paling tebal. Po. Jadi huruf isti'la plus idbaq ya. Setelahnya ada alif. Ini tingkatan paling tebal. Udah. Ya. Tingkatan beribu itu sangat tebal berarti ya, sangat tebal. Nanti di bawahnya berarti enggak alifnya. Alifnya po biasa. Makanya ada lafaz surat Al-Fatihah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ro ada alifnya ya, to enggak ada alifnya. Maka ro harus lebih tebal dari to. Siratal ladzina. Nah. Baik. Kemudian yang paling bawah itu adalah huruf isti'la ya, tapi enggak idbaq. Contohnya apa? Kho tadi ya, ghain, qaf. Ketika dia harokatnya kasroh, atau sebelumnya kasroh, atau sebelumnya lin. Nah, ini ketebalannya hampir nggak ada. Nggak ada. Contohnya kata apa? Ikhwan. Ya, ikhwan. Ya. Kho sebelumnya harokatnya kasroh. Ya. Ikhwan. Ikhwan. Ya. Nggak dibaca ikhwan. Kan gitu. Nah, jadi seolah-olah ini nggak ada tebalnya. Kok nggak ada tebalnya? Nah, maka para ulama menyebutnya kondisi seperti ini sebagai tafkhim nisbi ya, tafkhim nisbi. Jadi hanya dinisbahkan aja itu huruf tebel dah gitu. Nggak bisa dia turun pangkat menjadi huruf yang tarkik, huruf tipis enggak. Nah, dia disebutnya tafkhim nisbi. Nah, ya itu tadi contohnya ikhwan, syekh ya, syekh bukan syekh enggak. Zaid bukan zair, enggak gitu. Jadi itu tafkhim nisbi. Nah, tapi ada pengecualiannya pada kata apa? Ikhraj. Nah, pada kata ikhraj. Kho sukun sebelumnya kasroh, tapi setelahnya ada huruf ro yang ada alifnya. Nah, ini naik yang tadinya tafkhim nisbi menjadi tafkhim. Jadi tidak dibaca ikhraj, tapi ditebalkan kho-nya. Ikhraj. Nah, itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada tingkatannya.
Nah, taunya dari mana? Nanti dari talaki. Ya. Kapan kurang tebel, kapan ketebelan, dan gitu. Seperti itu. Nah, ya ini kelas akhwat. Kalau ada yang ikhwan masuk, harap langsung keluar ya. Harap langsung keluar. Kok bisa ada ya? Bentar dulu. Nah, kita cek dulu. Oh, enggak ada. Iya. Nah, baik. Apa tadi contoh lagi? Contoh huruf dot. Do, di, du, ad. Ad. Ya. Do, di, du, ad. Nah, gitu aja. Yang penting sifatnya terkumpul semuanya. Baik. Sampai mana tadi? Sampai. Hmm? Ya. Agak berbeda dari yang pernah saya dapatkan, Ustadz. Saya cuma ingin tanya, jadi kalau pendapat Ustadz kan ketika qaf, ghain dan kha itu sebelumnya kasrah kan tafkhim nisbi ya Ustadz ya. Kalau dulu yang saya dapatkan itu ketika mereka berkasroh. Nah sekarang kalau misalnya huruf-huruf ini berkasroh, hukumnya bagaimana kalau menurut Ustadz? Karena yang tafkhim nisbi kan yang kalau sebelumnya kasroh. Kalau huruf tersebut kasroh Dan itu dan kasroh juga, iya. Tadi Anda belum nyebutin ya. Dan kasroh juga. Saya agak terputus-putus, mungkin udah nyebutin. Ya sudah Ustaz, oke. Iya, dan kasroh juga. Tadi Ana contohin akhi ya, akhi bukan akhi kan gitu. Dan kasroh juga. Iya, ya. Dia kasroh dan dia sukun sebelumnya kasroh atau sebelumnya lin. Ya itu. Ya, jazakallah khair. Nah. Afwan Ustaz. Mau bertanya lagi Ustaz? Ya. Jadi untuk huruf bod itu kan rokhawah Ustaz. Bagaimana menjelaskan mengalirnya suara untuk huruf bod ketika sukun Ustaz? Ketika sukun. Ya, kan agak sedikit terdengar tertahan kalau misalnya kita nggak benar-benar dengar gitu. Jadi bingung menjelaskannya kepada bagaimana Ustaz? Ya, taib. Bod ketika sukun ya harus muncul sifat keluar semua sifatnya ya. Salah satu sifatnya dia rokhwah. Rokhwah itu apa? Keluar suaranya. Ingat, keluar suaranya, bukan keluar udaranya. Nah, suaranya rokhwah didapat dari mana? Kalau dicermati, suara rokhwahnya si dot ini dia didapat dari proses istitolah. Proses nempelnya si tepi lidah yang panjang itu. Nah, coba perhatikan. Al. Nah, situ dengar nggak? Al. Ada suara yang ngalir. Al. 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 Nah, itulah itulah rokhwahnya. Jadi ada suara yang ngalir di situ, ya, hasil dari proses istitolahnya dot. Maka ada suaranya. Baik. Berbeda kalau dia syiddah ya. Kalau dia tertahan jadinya ad. Nah, ya. Itu kalau dia syiddah dijamin istitolahnya nggak jalan. Ya. Ad. Nah, itu syiddah. Nah. Jadi disitulah letak ada hubungan sifat yang satu dan sifat yang lain menjadi penyempurna. Nah, maka nanti jelasin dulu sifat istitolahnya ya. Kalau udah istitolahnya di memanjang, ini belum ya, belum sampai ke situ. Nah, insya Allah nanti baru kepegang, rokhwahnya baru kena. Nah. Siapa ada ikhwan masuk, silakan keluar. Mana itu? Soalnya ada juga yang pakai usernya suaminya mungkin ya, anaknya gitu. Nah. Baik. Ustadz. Iya. Iya, mau bertanya. Silakan. Ustadz.
Pak, ada tidak Ustadz derajat ketebalan antara misalkan isti'lah, itbaq gitu atau invitah? Udah tadi. Udah disebutin tadi. Sudah Ustadz. Udah disebutin tadi. Mungkin saya nggak terlalu. Iya. Nah Ustadz nanti saya nanti dilihat rekamannya. Iya, jazakumullah Ustadz. Nah, memang nanti tingkat ketebalannya nggak dibahas di sini ya. Ini buat tingkat lanjut sebenarnya. Nah, yang tingkat pemula itu hanya bisa beda usaha goalnya, tujuannya bisa menebalkan huruf tebal, menipiskan huruf tipis, dah itu aja. Lalu tingkat pemula gitu ya. Nanti kalau tingkat menengah ke atas harus bisa ngukur tingkat ketebalan, tebal banget, tebal, agak tebal, nggak tebal kan gitu. Nah, ya. Jadi ini dibagi-bagi. Mungkin termasuk yang ditanyakan tadi itbaqnya mungkin Ustadz. Itbaqnya kenapa? Marotibnya mungkin tadi selain istilah, istilah udah disebutkan. Oh, gitu. Tadi dia juga nyebut marotibnya itbaq itu Ustadz. Oh, nah, ya. Ya, kami belum pernah mendapatkan ada marotib itbaqnya kayak apa, belum pernah dapat. Mungkin nanti kalau yang udah pernah dapat, silahkan di share. Ya, kita lanjut dulu. Nah, apa tadi sampai mana? Idlaq sama ismat ya. Pasangan berikutnya idlaq sama ismat. Nah, sebagian guru-guru kita mengatakan idlaq sama ismat ini nggak ada hubungannya dengan tajwid, tapi ada juga sebenarnya walaupun hanya sedikit. Ya. Dikatakan idlaq itu dia mudah ini bukan mudah pelafatannya ya, tapi mudah keluar suaranya. Nah, itu. Kan hurufnya apa? Farra min lub. Hurufnya farra min lub. Nah. Fa, ra, mim, nun, lam, ba ini karena huruf-hurufnya letaknya ada di ujung lidah maupun di bibir ya. Jadi suaranya mudah keluar. Plong gitu, nggak ada yang nahan, nggak ada proses di sini. Jadi tidak tertahan sesuatu dan tidak ada proses. Langsung aja keluar. Contoh huruf apa? Mim misalkan ya. Mim dari kita bibir standar nutup biasa, ma langsung keluar, nggak ada proses apapun. Nah, nun juga, na langsung keluar suaranya. Ro juga sama, ro langsung keluar, nggak ada proses apapun di situ. Nah, beda dengan waw sama-sama dia di syafatan, di bibir, tapi dia ada proses dulu. Wa, kan monyong dulu, wa. Nah, maka dia nggak masuk ke idlaq, masuknya ke ismat, agak sulit ya. Begitu juga dengan huruf-huruf yang jauh dari tempat keluarnya suara, yang di leher, yang di lisan bagian tengah, itu udah jelas, itu ada prosesnya. Hamzah misalkan, Hamzah mudah saat Hamzah kan a, i, u kan mudah kan gitu. Tapi dia jauh di sini, dia prosesnya naik dulu gitu maksudnya. Ya. Ketawanya sulit gimana? Coba disukun. A kan sulit kan? A kan sulit. I itu. Beda dengan mim, amma, immi kan langsung keluar gitu. Nah, itu antara idlaq dan ismat. Baik. Itu sudah selesai sifat-sifat yang dia punya pasangan ya. Sifat-sifat yang punya pasangan. Kemudian sekarang kita ke sifat yang berdiri sendiri. Ya. Sifat yang dia berdiri sendiri. Di sini disebutin apa aja? Sifatnya yang pertama. Ada sofir. Ya. Sofir ini bisa dianggap seperti desisan lah ya, suara hewan, suara yang khas ya. Pada huruf shad, zai dan sin ya. As, az, als. Nah, itu suaranya sofir. Terus ada yang tanya, shad ini sampai bersiul enggak? Dengan gitu. Als sampai dulu kalau latihan kan ada ya sebagian yang sambil kayak bersiul gitu ya. Karena sampai lupa caranya bersiul gimana. Punya kayak ada suara gitunya lah gitu ya. Terus hati-hati kalau fokus ke suara siulan ya, maka dia
dikhawatirkan akan menghilangkan atau menutup, mengalahkan sifat yang lain dari sod ini. So ini dia punya sifat apa? Istilah, dia punya sifat idbaq, dia punya sifat sofir, ya. Kalau as gitu ketika dia sofirnya sampai keluar siulannya, hilang suara tebalnya. Nah, ini juga dihati-hati. Jadi jangan sampai suara sofirnya mengalahkan suara sifat yang kuatnya. Istilah kan suara tebalnya. As, ya, jadi jangan sampai hilang suara karakter istilahnya, jangan sampai hilang. Nah, begitu juga dengan zai. Zai ini berdisis ya, sofirnya zai. Az. Jangan sampai sofirnya menjadi tebal. Padahal zai ini kan dia huruf yang tipis. Nah, dia huruf tipis. Jadi azwaja bukan azwa. Az tipis ya. Nah, itu sofir. Kemudian sifat berikutnya qalqalah. Qalqalah. Ada yang bilang memantul, ada yang bilang seperti air yang dipanaskan ya, bergejolak gitu. Nah, seperti itu. Nah, qalqalah ini hurufnya ya masyhur ya, baju di toko gitu kan. Atau di sini qutbu jadin. Ya. Ko, to, ba, jim dan dal. Nah, perhatikan huruf qaf dan to ini huruf tebal ya. Huruf tebal. Sementara huruf ba, jim, dal ini huruf tipis. Ingat, isti'la ya, dan kebalikannya istifal ini sifat lazimah yang selalu ada, melekat di keadaan apapun. Maka begitu juga pada saat qalqalah, sifat yang tebal selalu ada pada saat qalqalah, begitu juga tipisnya pada huruf tipis. Nah, qaf dia mantul, dia qalqalah, dia juga tebal. Maka qaf ini qalqalahnya tebal. Qaf, aqo, iqo, uqo. Tebal. Jadi jangan sampai qalqalahnya tipis, aqe, iqe, uqe. Nah, itu kan tipis. Ya. Padahal dia punya sifat istilah. Dan sifat istilah, sifat lazimah selalu ada. Begitu. Dal, jim, dan ba ini huruf tipis, maka qalqalahnya dia tipis. Ad, ide, ude, aje, ije, uje. Ya. Abe, ibe, ube. Nah, tipis. Ya. Itu. Jangan sampai menambahkan huruf baru ya ketika qalqalah. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ada huruf baru apa? Huruf hamzah yang disukun namanya itu ya. Baik. Kalau nggak sengaja lahan khofi, tapi kalau disengajain ya sampai tegas gitu bisa jadi jali itu ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, jangan sampai lam yalid wa lam yulad. Ya. Nah. Kemudian sifat berikutnya yaitu sifat layyin lin, ya, lembut. Nah, lin ada pada huruf waw dan ya yang sukun sebelumnya berharokat fathah. Ya. Lembut. Ya. Jadi gimana lembutnya? Contoh, minasyaiton ya, dibaca lembut. Minasyaiton, bukan minasyaiton, jangan dihentakkan ya. Atau dipanjangin minasyaiton, syaiton. Lembut ya. Minasyaiton bukan minasyaiton. Alaihim bukan alaihim. Dijaga kelembutannya. Yaumiddin bukan yaumiddin. Nah. Lin gitu ya. Ini juga sering banyak didapatkan lahnya ketika hilang linnya. Baik. Selanjutnya sifat inhiraf. Inhiraf itu nyimpang, berbelok. Ada pada dua huruf, lam dan ro. Inhiraf pada huruf lam, coba perhatikan. Lam kan dia makhrajnya ada di ujung tepi lidah ya. Jadi kalau lidah kan melengkung gini. Kalau perhatikan kalau dia posisinya di lidah kan kayak gini ya. Nggak bisa nancep lurus gitu. Pasti dia akan gerak dikit. Nyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu namanya inhiraf. Hukum asalnya huruf makhraj nggak boleh nyimpang kemana-mana. Nggak boleh pindah. Tetap ke situ. Tapi kalau lam dia bisa pindah. Nah, sebagian ulama menganggap inhirafnya lam kayak gitu. Ya, bergeser. Tapi ada juga yang menganggap suaranya nyamping. Al ke samping.
al. Ada juga yang mengatakan itu inhirafnya lam. Kita gabungin aja. Jadi inhirafnya lam, dari sisi makhrajnya dia bergeser, dari sisi suaranya juga dia ke samping jadinya al. Nah, itu inhirafnya lam. Ro, inhirafnya gimana? Inhirafnya ro, dia maju mundur kan? Ro kan gini. Ar, nah, gitu. Ya, gerak, maju mundur. Ya, ro bisa gerak ke makhraj yang atasnya nun kan? Nah, gitu. Baik. Itu dibolehkan, khusus untuk lam dan ro. Kalau yang lain nggak boleh. Emang bisa bergerak? Bisa, tanpa sadar. Contohnya, huruf ta, misalkan. Huruf ta. Ta ini kalau misalkan berharokat, ya, dia tetap ada hamsnya. Ta, ti, tu. Ada sedikit, ya. Tapi kalau ada yang menganggap ta-nya ini harus ada hamsnya kelihatan banyak, jadi bacanya gimana? Ta, ti, tu. Bat, kan gitu. Ta, ti, tu. Nah, ini dia satu kesalahan pertama, sifat hamsnya mengalahkan sifat yang lain. Sifat apa? Syiddahnya. Ya. Ajid, kotin, bakat. Ya. Jadi jangan sampai sifat yang satu mengalahkan sifat yang lainnya. Apalagi sifat syiddah dia kuat. Ya, jadi jangan sampai terkalahkan. Yang kedua, makhrajnya kalau ngomong ta, ti, tu, dia bercampur, ini bergeser. Yang dari ujung lidah bercampur dengan yang di halq, dengan tenggorokan. Coba dirasain. Ta. Nah, ini peranan tenggorokannya kerasa sekali. Ta, ti, tu. Nah, itu dia bergeser. Ya. Huruf yang sering bergeser, huruf H dengan H. Ya. Ihdina dibaca ihdina. Nah, itu antara H bergeser ke H. Ya. Itu juga. Dan banyak yang seperti itu. Yang lainnya juga banyak. Jadi bergeser makhraj, bercampur ya, makhraj ini nggak diizinkan, nggak dibolehkan. Kecuali pada huruf lam dan ro saja. 6. Berikutnya sifat takrir. Ya. Sifat takrir. Takrir bergetar. Ya. Takrir bergetar. Pada ro aja. Ya. Hasil talaki kami yang kita simpulkan, ro, walaupun nanti ada beberapa jalur ya. Jadi jalurnya Syam dengan jalurnya Mesir nanti ada sedikit perbedaan. Ya. Tapi nggak keluar dari kaidah inilah. Ro ini kalau dia getarnya sedikit ya, anggaplah sedikit itu nilainya 1 ya. Getar 1 itu afsoh, ya paling fasih. Kalau getarnya di atas dari 1, misalkan 3 lah maksimal, ini fasih. Tapi kalau lebih dari itu, getarnya terasa banyak, ini nggak fasih. Ya, nggak fasih. Kalau hilang getarannya, nggak ada getarannya sama sekali, ini aib. Nah, jadi dijaga. Kalau pengen afsoh yang paling fasih, ada getarnya tapi sedikit. 1 aja. Ar. Habis itu apa? Sifat yang muncul. Sifat bainiyahnya. Ar. Ada bainiyahnya. Ya. Itu 1 getar. Ya, ar. Kemudian bainiyah. Kalau kebanyakan, kalau 3 getar. Ar. Nah, ini 3 getar. Ya. Tapi kalau banyak. Ar. Nah, ini nggak fasih. Ya, ini nggak fasih. Kalau hilang takrirnya, Al-Rahman, ini aib. Ya, aib. Baik. Maka diperhatikan. Mudahnya gitu. Getarnya sedikit aja. 1 kali. Baik. Kemudian sifat berikutnya adalah shin. Shin menyebar udaranya ya. Hanya ada pada huruf shin afwan. Tafasyi yaitu pada huruf shin. Menyebar berhembus udara ya di mulut ya. Sya, shi, shu, bash. Nah, itu shin. Jadi menyebar. Kemudian pada sifat berikutnya istitolah. Nah, ini yang tadi ya. Sifat istitolah memanjang. Kenapa dikatakan memanjang? Karena itu tadi si makhrajnya dot dia paling panjang dari
tepi paling belakang, nempelin dulu. Tep. Ab. 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 Sebagian guru-guru kami ngasih tipsnya itu, kalau ngucapin dot, giginya ini nutup. Gigi ya, gigi seri nutup. Tapi bibirnya jangan nutup. Bibirnya jangan nutup. Nah, coba nanti misalkan apa namanya? Walad, walad. Nah, giginya nutup, walad. Dia kelihatan dia suara istitolahnya itulah menjadi rohwah, keluar suaranya. Walad, walad. Jangan nutup. Kalau nutup bibirnya nanti kita bercampur makhrajnya dengan huruf ba. Walad. Nah, jadi ba ya. Jangan nutup bibirnya. Walad. Nah, begitu. Nah, tambahan lagi sifat sebenarnya ada disinggung di bab makhraj ya. Wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Ada sifat gunnah di situ ya. Di sini Imam Al-Jazari menyebutkan huruf-huruf yang keluar dari khaysyum adalah huruf-huruf yang memiliki sifat gunnah. Nah, sifat gunnah, sifat yang dengung. Ya. Suara yang indah, enak ya, yang keluar dari rongga hidung. Ya. Yang kadarnya sekitar 2 harokat. 2 harokat gunnah, bukan 2 harokatnya mad tabi'i. Nah, itu sifat dengung ya, gunnah. Kemudian tambahan lagi sifat yang nggak ada di sini, tapi dituliskan di kitab yang lain. Kitabnya Imam Al-Jazari juga, kitabnya An-Nashr, itu sifat tafasyi. Ta'afuf. Sifat ta'afuf. Ya. Sifat ta'afuf ini sama kayak tafasyi. Ya, nyebar udaranya. Tapi ta'afuf ini punyanya huruf fa. Nah, jadi fa punya sifat hams. Ya, hasahu syakhsun sakat. Tapi hamsnya lebih beda dia hamsnya. Kayak lebih nyebar. Karena itulah disebut sifat ta'afuf. Coba perhatikan. Afwaja. Nah, itu kan nyebar itu udaranya. Sama kayak shin. Asyaiton. Nah, nyebar kan? Nah, itu sifat ta'afuf pada fa. Baik. Kemudian sifat yang lain itu yang juga disebutkan di kitab lain yaitu al-khofa. Khofa ini lemah ya. Khofa ini lemah. Ya. Jam berapa kita? Ya, khofa berbeda dengan sifat yang lain. Kalau sifat yang lain dia harus dimunculkan, ya dijelaskan sifat-sifatnya. Tapi kalau sifat khofa ini harus dihilangkan, ya. Harus hilang, harus dimusnahkan supaya huruf tersebut jelas. Khofa ini terdapat pada huruf H, ya, huruf H. Karena saking jauhnya makhrajnya di mana di pangkal tenggorokan, juga sifat yang juga ya ini juga lemah juga, maka sifat H huruf H ini dia punya sifat khofa dan harus dihilangkan. Perhatikan kalau misalkan contoh misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi ya. Hi kalau khofanya muncul jadinya gimana? A'udzubillahi minahi. Nah, dia lemah. Jadi harus dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian misalkan sukun. Ihdinas siratal. Ihdina. Ya, harus jelas. Kalau khofa gimana? Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Gak jelas ya. Dia lemah. Jadi harus dihilangkan sifat khofa. Nah, itu sifat-sifat sifatul khuf secara global seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Ya, berkaitan huruf dha 6. Huruf ini juga salah satu pembahasan yang di situ ada silang pendapat, dan silang pendapatnya ini sangat kuat ya. Antara huruf dhad dengan huruf dha. Dha, zi, zu, al ya. Dengan huruf dhad. Dha, di, bu, al. Nah, dari sisi makhraj beda ya. Dhad di samping lisan ya bertemu dengan tepi gigi geraham, sementara dha dia ujung lidah bertemu dengan
gigi seri yang atas, ya, gitu. Dari sisi makhraj beda. Nah, dan apa namanya? Di sini ulama ada perbedaan yang kuat. Salah satunya dari pendapatnya Syekh Ubaidullah Al-Afghani, ya, ulama di Madinah, asli Afghanistan, tapi dia mukri di Madinah. Ya, guru-guru kami banyak yang mengambil riwayat dari beliau, mengatakan bahwasanya hurdotnya orang Quraisy, ya, hurdotnya orang Quraisy itu yang afsah, yang aslinya itu hampir sama dengan zo. Nah, ini hampir sama dengan zo. Jadi lidahnya itu enggak apa namanya? Enggak, kalau dot ini kan suaranya dari samping ya kelihatan. Di ya dari samping kelihatan banget. Kalau kita ya. Tapi kalau pendapatnya Syekh Ubaidullah Al-Afghani itu kayak zo. Jadi menyeluruh zo. Anak sendiri sulit mencontohkannya itu. Nah, ala kulli hal ini ketika riwayatnya didapat dari seorang guru yang memiliki sanad, ya diterima aja. Ya. Memang cukup keras menjadi ulama yang istilahnya yang mendapat itu enggak gitu. Tapi kita juga pernah diskusi sama beliau ini yang memiliki jalur sanad dari Syekh Ubaidullah Al-Afghani rahimahullah taala. Beliau katakan ya begitulah hasil talaqinya dengan para masyayikh, dan enggak cuma satu syekh aja gitu. Ada beberapa masyayikh qori yang mengucapkan dot yang asli seperti suku Quraisy yang asli, ya walau agak sulit juga. Gitu. Jadi beda. Nah. Baik, masyaallah. Apa ini? Ya tadi itu Ya memang kalau cara prakteknya harus talaki ya. Nanti deh ada penugasan setelah ini. Nggak bisa kayak gini. Nanti ada penugasan, kita lihat ya. Insyaallah ta'ala. Kembali diulas singkat istilah dan hurufnya, kemudian apakah semua huruf istilah satu. Ya. Ya, maratibul istilah nanti di murojaah di rekaman insyaallah ya. Secara singkat tadi, huruf istilah yang setelahnya alif dia paling tebal ya. Huruf istilah yang setelahnya alif paling tebal. Berarti yang setelahnya nggak ada alif tebal aja gitu ya. Nah, nanti yang paling bawah huruf istilah yang tidak idgham, yang berharokat kasroh atau sebelumnya kasroh atau sebelumnya lin. Nah, kemudian apa lagi nih? Pernah belajar dengan menggunakan satu metode semua huruf istilah tebal dalam keadaan apapun? Iya. Iya, tebal dalam keadaan apapun memang. Cuma ada pengecualiannya, ada marotipnya. Ya memang mungkin bisa jadi dalam satu metode kita lihat. Makanya kami nggak pernah mengatakan bahwasanya ini metode terbaik. Misalkan ada metode apa sih yang populer sekarang? Ada metode Umi, Qiraati, apalagi Al-Baghdadi, Iqra, dan seterusnya ya. Kalau kita katakan ini metode yang terbaik, nggak tentu juga. Ya. Metode yang terbaik adalah gurunya talaqi musyafahah. Karena bisa jadi di metode itu hasil riset seorang guru dengan kondisi muridnya yang ada pada saat itu. Ya, belum tentu kondisi itu bisa diterapkan di kondisi yang lain. Gitu. Nah, bisa jadi yang apa namanya, yang tadi itu yang tebal semua, ya hanya ingin menyampaikan kepada level pemula misalkan, belum, yang penting bisa nembelin, bisa nipisin ya. Nanti next ada lagi Allah alam. Jadi plusnya metode yang terbukukan itu kayak gitu. Kadang sesuai dengan apa namanya tempat dia ngajar, tapi beda di tempat yang lain dia kurang sesuai. Nah, bahkan untuk betul mendapatkan ketebalan huruf istilah itu latihannya sampai benar-benar seperti huruf W. Tuo, tui, tui.
Ya, ini harus talaki ya, nggak bisa dengan kata-kata kayak gini. Harus talaki, nanti praktek tadbiknya. Bismillah, Ana mau bertanya untuk huruf idgham, ya, sobotolzo, ketika kasroh, apakah tetap baca tebal atau tipis? Ya, idgham ini justru yang menjadikan karakter khususnya huruf tebal dan idgham itu ya ketika kasroh ya. Contohnya apa tadi? So, si. Nggak mungkin jadi so, si. Si, enggak. Si. Nah, so, si. Bukan so, si. Gitu. Kelihatan istilahnya, idbaknya. Kalau cuma istilahnya doang, nggak ada idbaknya, si, si, si. Tapi kalau ada idbaknya, si. Nah, beda. Harus talaki. Apakah semua kesalahan pada sifat lazimah ini termasuk kesalahan jali atau khafi atau tergantung kondisi? Iya, tergantung kondisi. Secara umum jadi kesempurnaan kesalahan sifat atau tidak sempurnanya sifat itu menjadi khafi. Ini secara umum. Tapi dilihat ya, bisa jadi yang seperti apa? Mungkin bisa naik derajat ya. Zo, apakah sifat rohnya seolah-olah menyerupai hams atau sofir? Enggak ada, si Zo nggak punya sofir. Zo nggak punya sofir, nggak keluar udaranya. Bedakan antara udara dengan suara. Az, azim, az. Itu suara, bukan udara. Ya, az, iz, uz. Ya. Itu suara, bukan udara. Dan itu juga bukan sofir. Sofirnya siapa kalau Zo? Nggak ada desisannya. Baik. Bagaimana cara bacanya? Apakah huruf shin dijelaskan rohwahnya? Apa ini? Anak kok suara kecil banget. Iya. Ya, pada prinsipnya semua huruf, apalagi dalam keadaan sukun, semua sifatnya harus keluar. Nah, nanti setelah ini ada tugas, ya kita lihat ada tugasnya per orangnya nanti beda-beda. Huruf qalqalah baju di toko itu dari matan mana? Dari matan tahu itu dari mana? Dari orang Indonesia itu istilahnya. Munculnya dari mana juga wallahu alam. Dari dulu dari kecil udah ada itu. Dari zaman TPA. Kalau di Saudi dibilang baju di toko malah nggak tahu mereka. Di luar. Baik ya. Insyaallah kita cukupkan. Udah lebih 5 menit nih. Nah, nanti kalau ada yang pertanyaan, silakan didiskusikan di grup ya, diskusi di grup. Dan semoga yang ada hadir di Zoom ini semuanya udah pindah ke grup baru. Kalau ada yang masih di grup lama, japri ana ya. Kalau ada yang masih di grup lama, japri. Nah, kalau yang udah pindah ke grup baru, udah aman insyaallah. Nanti kita terus di situ. Ya. Dan sistem drop out, sistem pencoretan nama ketika melanggar akan berlaku sampai akhir pembahasan kitab. Nggak masalah kalau nanti terakhir hanya tinggal 1 orang, nggak masalah. Ya. Kalau nggak tinggal habis, ya itu baru masalah. Ya. Kalau tinggal 1 orang tidak masalah. Nah, karena kami berharap agar Antuna sekalian menyimak. Baik. Karena ini pembahasan yang ringan. Kalau pembahasan yang berat, bisa jadi nggak kuat ya, kita maklumin. Kalau loroh kan kadang melebar, berat. Gitu. Ini yang ringan-ringan aja. Baik. Ya, kita cukupkan. Nanti insya Allah akan ada link yang di khusus yang akhwat, link YouTube-nya nggak di publik. Jadi nggak bisa di searching, itu nggak ada, di googling itu nggak ada. Hanya yang dapat ini aja, yang dapat link dari grup yang bisa buka. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.